Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7 ingin membuat proyek upcycling dari kantong kresek menjadi kerajinan tangan hidung mawar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farzil Nanti, nama saya Raffi Sofia. Saya Najwa. Saya Kisha Tirani Fajar. Saya Ratu Farimari Faulia. Saya Kesha Putri. Selamat Tujuan dari praktek kami adalah pertama, menganalisis struktur senyawa karbon pada plastik polietilen atau plastik kresek. Kedua, mengidentifikasi dampak lingkungan dari penggunaan plastik berlebihan. Ketiga, merancang dan melaksanakan proyek pemanfaatan limbah plastik menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Dan keempat, menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Artinya, setelah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Plastik kresek merupakan polimer polietilen dengan rumus molekul seperti berikut, di mana N berkisar antara 2000 hingga 20.000 unit monomer etilena. Struktur rantai panjang ini membuat polietilen memiliki ikatan karbon tunggal yang sangat kuat, bersifat hidrokarbon jenuh, tidak reaktif secara kimia, dan tidak larut dalam air. Secara fisik, polietilen bersifat ringan, fleksibel, tahan air, dan merupakan isolator listrik dengan titik leleh sekitar 105 hingga 130 derajat Celcius. Namun, kestabilan ikatan kimianya menyebabkan plastik ini sulit terurai secara alami, karena mikroorganisme tidak memiliki enzim untuk memutus ikatan tersebut. Akibatnya, plastik dapat bertahan sangat lama di lingkungan dan menimbulkan pencemaran air, kerusakan tanah, serta membahayakan biota. Salah satu solusi untuk mengurangi dampak tersebut adalah upcycling plastik kresek, yaitu mengolah limbah plastik menjadi produk yang bernilai guna lebih tinggi, tanpa proses peleburan. Plastik kresek dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan seperti bunga anggrek atau bunga mawar dengan memanfaatkan sifat transparansi, kelembutan, dan warnanya. Nah, jadi kenapa sih struktur dari polimer polietilen ini membuatnya sangat tahan lama namun sulit terurai? Jadi, struktur polimer polietilen itu terdiri dari rantai karbon panjang dengan ikatan kovalen yang sangat kuat dan stabil. Nah, polietilen ini juga bersifat nonpolar sehingga dia sulit bereaksi dengan air, mikroorganisme, maupun enzim mengurai. Selain itu, rantai polimer ini itu rapat dan fleksibel sehingga dia nggak mudah patah. Akibatnya, polietilen ini sangat tahan lama dalam penggunaan, tetapi dia juga sulit terurai secara alami karena lingkungan kita ini tidak memiliki mekanisme efektif untuk memutus ikatan kimianya. Selanjutnya, evaluasi solusi. Recycling, daur ulang, mengelola plastik menjadi bahan baru, tetapi sering menurunkan kualitas plastik downcling dan membutuhkan energi serta teknologi tertentu. Sementara itu, upcycling mengubah plastik bekas menjadi produk bernilai lebih tinggi tanpa banyak proses industri, misalnya menjadi kerajinan atau barang fungsional. Dari sisi berkelanjutan, upcycling lebih ramah lingkungan karena hemat energi, meningkatkan nilai ekonomi, serta mendorong keaktivitas masyarakat. Recycling tetap penting untuk skala besar, tetapi kurang efisien jika sistem pengolahannya tidak baik. Ketiga, aplikasi kontekstual. Kerajinan dari plastik kresek dapat menjadi solusi ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Tangerang Selatan dengan cara mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan, mengelola plastik kresek menjadi produk bernilai jual seperti tas, dompet, atau hiasan rumah, membuka peluang UMKM dan lapangan kerja terutama bagi ibu rumah tangga dan pemuda, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, kerajinan plastik tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Untuk alat dan bahan yang pertama itu ada lilin, yang kedua itu ada gunting, yang ketiga itu ada lem tembak, yang keempat itu ada setrika, yang kelima itu ada tang, yang keenam itu ada kawat, yang ketujuh itu ada plastik kresek, yang kedelapan itu ada korek api, yang kesembilan itu ada kertas HVS, dan yang terakhir itu ada vas bunga dan tisu. Pertama, potong plastik kresek menjadi persegi agar mudah disetrika. Selanjutnya, setrika plastik dengan dihimpit kertas HVS hingga plastik menjadi halus dan kaku. Lalu, potong plastik kresek menjadi 4 bagian, 2 persegi dengan sisi 8 cm dan 2 lagi dengan sisi 10 cm. Selanjutnya, lipat dan gunting persegi dengan pola seperti berikut. Panaskan ujung kelopak di atas lilin hingga tepi sedikit mengkerut dan melengkung. Potong kawat dengan panjang yang sudah disesuaikan dengan pot bunga, lalu lengkungi bagian ujungnya. Selanjutnya, lapisi bagian melengkung kawat dengan tisu dan plastik berukuran kecil untuk membuat pucuk. Masukkan kelopak dari bawah kawat dan tempelkan kelopak-kelopaknya sehingga mengelilingi pucuk.
Selanjutnya, tambahkan lapisan tengah dan luar dengan urutan 8 cm, lalu 10 cm, lalu yang terakhir 10 cm. Siapkan plastik kresek hijau yang sudah disetrika dan dipotong dengan sisi 7 cm. Lipat dan gunting dengan pola seperti berikut. Masukkan daun dari bawah kawat dan tempelkan dengan bunga mawar. Jangan lupa untuk lapisi kawat dengan plastik hijau. Ulangi proses tadi untuk bunga mawar selanjutnya. Setelah semua bunga selesai, susun hingga semua bunga menjadi satu rangkaian pohon bunga mawar yang indah. Masukkan ke dalam pot agar terlihat lebih rapi. Kresek tersusun atas polimer polietilen yang memiliki rantai hidrokarbon panjang dengan ikatan kovalen C sampai C tunggal yang kuat dan bersifat jenuh. Struktur kimia ini menyebabkan polietilen bersifat stabil, tidak reaktif secara kimia, hidrofobik, serta tidak larut dalam air. Selain itu, sifat fisiknya yang ringan, fleksibel, dan tahan air membuat plastik kresek banyak digunakan, namun sekaligus sulit terdegradasi secara alami karena mikroorganisme tidak mampu memutus ikatan polimer tersebut. Akibatnya, plastik kresek berpotensi menumpuk di lingkungan dan menimbulkan pencemaran serta gangguan terhadap ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan limbah plastik yang tepat. Salah satunya melalui upcycling, memanfaatkan plastik kresek menjadi kerajinan bunga seperti anggrek atau mawar merupakan penerapan konsep kimia polimer dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mengurangi limbah plastik sekaligus menghasilkan produk bernilai guna dan estetika serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis konsep kimia. Struktur polimer polietilen atau PE, terutama low density polyethylene LDPE, pada plastik kresek terdiri dari rantai karbon panjang dengan percabangan banyak, menghasilkan kristalinitas rendah yang memberikan fleksibilitas tinggi dan tidak mudah robek, sifat non-polar, tahan air, dan ikatan kimia karbon-karbon yang sangat kuat membuatnya tahan lama namun sulit diurai mikroorganisme.
Sifat-sifat tersebut menjadi masalah lingkungan karena plastik kresek sulit diuraikan oleh mikroorganisme dan dapat bertahan sangat lama di alam. Akibatnya, plastik dapat menumpuk di lingkungan yang akhirnya mencemari perairan melalui mikroplastik, lalu merusak tanah dengan menghambat penyerapan air dan nutrisi, serta membahayakan biota yang dapat tersangkut atau mengonsumsi plastik. Struktur dari polimer polietilen pada plastik kresek memiliki ikatan kimia yang kuat dan bersifat nonpolar. Struktur ini membuat plastik kresek menjadi fleksibel karena rantai polimernya itu tersusun tidak terlalu rapat sehingga dia mudah ditekuk tanpa patah. Nah, sifat nonpolar dari si polietilen ini juga menyebabkan plastik tahan terhadap air, sementara ikatan kovalen yang kuat membuatnya tidak mudah rusak atau terurai. Namun, sifat-sifat tadi itu menjadikan si plastik kresek ini masalah lingkungan karena plastik kresek jadi sangat sulit untuk terurai secara alami, jadi dia dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama di lingkungan dan akhirnya bakal menumpuk di lingkungan dan berubah menjadi mikroplastik yang dapat berbahaya bagi makhluk hidup. Polietilen memiliki rantai polimer panjang yang kuat sehingga plastik kresek fleksibel, tahan air, dan tidak mudah rusak. Namun, sifat ini membuat plastik sulit terurai dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Oke, yang pertama, analisis kimia, yaitu plastik kresek terbuat dari polietilena PE yang termasuk termoplastik. Saat disetrika, plastik itu melunak, lalu setelah dingin menjadi lebih kaku dan rata, sehingga mudah digunting dan dibentuk. Namun, plastik sulit terurai dan bisa mencemari lingkungan jika tidak didaur ulang. Polietilen PE adalah polimer yang tersusun dari rantai panjang molekul etana, yaitu CH2 atau CH2 yang berulang. Struktur rantai panjang ini bersifat nonpolar dan memiliki ikatan kovalen yang kuat sehingga menyebabkan plastik kresek fleksibel, tahan air, dan tidak mudah rusak. Fleksibilitas muncul karena rantai polimer dapat saling bergeser tanpa terputus, sedangkan sifat tahan air disebabkan oleh tidak adanya gugus polar yang bisa berikatan dengan air. Namun struktur yang sangat stabil ini membuat plastik sulit terurai secara alami, sehingga menumpuk di lingkungan dalam waktu sangat lama. Inilah yang menjadikan plastik kresek sebagai masalah lingkungan serius karena mencemari tanah air dan membahayakan makhluk hidup. Basis kimianya, polietilen memiliki struktur rantai panjang yang kuat sehingga plastik kresek bersifat fleksibel, tahan air, dan tidak mudah rusak. Namun, sifat ini menyebabkan plastik sulit terurai dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Tantangan yang kami hadapi saat membuat kerajinan adalah ketika proses menggosok plastik. Karena jika terlalu lama atau panas, plastik bisa mengkerut bahkan sampai berlubang. Selain itu, kami juga sempat bingung ketika memotong pola kelopak bunga mawar. Karena instruksi yang kurang kami pahami dengan jelas. Untuk mengatasinya, kami mencoba untuk lebih berhati-hati dalam mengatur waktu dan panas saat menggosok plastik kreseknya, serta mencoba kembali membaca dan menyesuaikan instruksi yang ada sebelum memotong. Pembelajaran penting dari kegiatan ini adalah kami belajar untuk lebih teliti, sabar, dan tidak terburu-buru, serta memahami bahwa mengikuti instruksi dengan baik sangat berpengaruh pada hasil kerajinan. Tantangan ataupun kesulitan yang kami hadapi saat membuat bunga mawar dari plastik kresek adalah yang pertama, plastik itu sangat mudah meleleh dan robek saat sedang disetrika. Dan kedua adalah kesulitan saat membentuk maupun menggunting pola bunga mawar. Dan cara kami mengatasinya adalah yang pertama saat menyetrika, kami benar-benar pelan-pelan dan juga hati-hati agar si plastiknya ini tuh nggak meleleh dan mengkerut banyak. Dan yang kedua itu kami juga hati-hati dan teliti saat melipat pola maupun menggunting pola. Jadi dari dua tantangan yang kami hadapi itu ya pelajaran yang bisa diambil adalah yang namanya project itu butuh kesabaran, kegigihan, karena nggak boleh buru-buru. Jadi dan walaupun kita beberapa kali mengalami kegagalan, plastiknya robek lah atau
juga pola bunga mawar yang turns out jadi tidak simetris. Kami mendapatkan pelajaran penting bahwa kegagalan itu merupakan proses dari belajar. Kesulitan utama adalah membentuk dan merapikan plastik bekas. Solusinya dengan memilih bahan yang baik dan bekerja lebih teliti. Pembelajarannya yang pentingnya adalah kesabaran dan kreativitas. Kesulitan yang dialami adalah mengatur panas setrika dan membentuk kelopak agar rapi. Cara mengatasinya itu dengan mencoba beberapa kali dan menggunakan alas kertas. Dari kegiatan ini, saya lebih belajar sabar dan teliti. Tantangan utama untuk membuat kerajinan bunga dari plastik adalah membentuk plastik agar rapi dan menyerupai bunga asli, serta menjaga agar kresek plastik tidak rusak saat dipotong atau dipanaskan. Selain itu, menyatukan bagian-bagian bunga agar kuat juga menjadi kesulitan sendiri. Kesulitan ini diatasi dengan mencoba beberapa teknik seperti memotong pola secara perlahan, menggunakan alat sederhana dengan hati-hati, dan bekerja sama dengan kelompok. Pembelajaran penting dari proses ini adalah bahwa kreatifan membutuhkan kesabaran, kerjasama, dan ketelitian, serta barang yang dianggap sampah ternyata masih bisa memiliki nilai guna dan estetika. Kesulitan yang dihadapi adalah membentuk plastik bekas agar rapi. Cara mengatasinya dengan membersihkan plastik dan bekerja teliti. Pembelajaran pentingnya adalah melatih kreativitas dan kerjasama. Proyek membuat bunga mawar dan anggrek dari plastik kresek membuat saya dan teman-teman akhirnya menyadari bahwa sampah plastik yang sering kita anggap sepele ternyata sulit terurai dan berdampak buruk bagi lingkungan. Meskipun masih bisa dimanfaatkan secara kreatif, program sederhana yang bisa saya lakukan di kelas adalah membiasakan membawa wadah atau tempat makan sendiri ketika jajan sehingga penggunaan plastik sekali pakai dapat dikurangi. Melalui proyek ini, pandangan saya terhadap sampah plastik berubah dari sesuatu yang sepenuhnya tidak berguna menjadi bahan yang masih memiliki nilai jika diolah dengan tepat. Proyek ini juga meningkatkan kesadaran bahwa penggunaan plastik sekali pakai itu sangat perlu dikurangi. Nah, salah satu program konkret yang dapat diterapkan di sekolah ataupun lingkungan itu adalah program sekolah bebas plastik sekali pakai, yang meliputi kebiasaan membawa botol minum sendiri, penerapan hari tanpa plastik, dan kegiatan daur ulang kreatif. Proyek ini membuat saya lebih sadar akan bahaya sampah plastik. Program yang bisa diterapkan adalah membawa tas dan botol minum sendiri untuk mengurangi plastik sekali pakai. Yang ketiga, dampak sosial lingkungan. Pada kegiatan ini membuat saya sadar bahwa plastik bekas bisa dimanfaatkan kembali. Jika diterapkan di sekolah, kegiatan ini dapat membantu mengurangi sampah plastik dan meningkatkan kepedulian lingkungan. Proyek ini mengubah pandangan kami terhadap sampah plastik. Dari yang semula dianggap limbah tidak berguna menjadi bahan yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Kami menjadi lebih sadar bahwa penggunaan plastik sekali pakai berdampak besar bagi lingkungan. Program konkret yang bisa diterapkan adalah sekolah minim plastik dengan kegiatan seperti membawa botol minum sendiri, menggunakan tas kain, serta mengadakan workshop daur ulang plastik menjadi kerajinan. Program ini dapat mengurangi sampah plastik sekaligus menumbuhkan kepedulian lingkungan di kalangan siswa. Proyek ini meningkatkan kesadaran kami terhadap bahaya sampah plastik. Program yang bisa diterapkan adalah membawa botol minum dan tas sendiri untuk mengurangi plastik sekali pakai. Untuk biaya membuat satu bunga plastik mungkin relatif lebih murah, meski kami harus membeli plastik kresek yang warna hijau karena kami tidak mempunyai yang warna hijau. Lalu untuk proses menggosok plastik agar bisa dibentuk, memerlukan waktu yang ekstra. Lalu total biaya bahan seperti kawat dan lem mungkin di biaya produksi sekitar 4.000 sampai 5.000 per bunga. Dengan waktu pengerjaan kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit dan harga jual yang pantas kira-kira di harga 7.000 hingga 8.000 per bunga. Dan kerajinan ini pun juga bisa menjadi usaha berkelanjutan karena bahan yang masih mudah didapat, lalu prosesnya yang kreatif, sekaligus membantu mengurangi sampah plastik.
Biaya produksi satu bunga mawar dari plastik kresek itu meliputi bahan berupa plastik bekas, itu tanpa biaya, kecuali plastik yang berwarna hijau karena kami harus beli. Ada kawat dan perlengkapan lainnya itu sekitar 20 ribuan. Terus juga belum ditambah sama biaya waktu kerja, sehingga total biaya produksinya itu lebih 30 ribu. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan juga nilai kreativitas, harga jual yang pantas itu berkisar antara 8.000 sampai 10.000 per bunga. Kerajinan ini berpotensi menjadi usaha berkelanjutan apabila diproduksi secara konsisten, memiliki desain yang menarik dan dipasarkan pada momen tertentu. Sekaligus, kerajinan ini juga membawa nilai edukasi lingkungan. Biaya produksi rendah karena menggunakan plastik bekas, kerajinan dapat dijual dengan harga terjangkau dan berpotensi menjadi usaha berkelanjutan. Yang keempat, potensi ekonomi, yaitu biaya pembuatan bunga ini cukup murah karena menggunakan plastik bekas dengan biaya sekitar 3.000 sampai 5.000. Bunga ini bisa dijual hingga 7.000 sampai 9.000 sehingga punya peluang usaha yang kecil. Ya, untuk bahannya sih plastik bekas, kawat, dan lem. Dan untuk harganya terjangkau semua. Biaya produksi satu bunga plastik meliputi bahan berupa plastik bekas tanpa biaya, kawat, dan perlengkapan sekitar 1.500, serta biaya waktu kerja sekitar 5.000 untuk 30 menit pengerjaan, sehingga total biaya produksi sekitar 6.500. Dengan mempertimbangkannya keuntungan dan nilai kreativitas, harga jual yang pantas berkisar antara 10.000 hingga 15.000 per bunga. Kerajinan ini berpotensi menjadi usaha berkelanjutan apabila diproduksi secara konsisten, memiliki desain menarik, dan dipasarkan pada momen tertentu, sekaligus membawa nilai edukasi lingkungan. Komitmen yang saya terapkan setelah melakukan proyek ini adalah yang pertama, tidak membuang sampah plastik sembarangan pastinya. Yang kedua, membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Dan yang ketiga, menjadikan gaya hidup minim plastik sebagai kebiasaan sehari-hari. Menurut saya, komitmen yang pertama adalah menggunakan alat makan sendiri. Misalnya seperti sendok, garpu, sedotan untuk menghindari plastik sekali pakai. Lalu yang kedua adalah memilih produk dengan kemasan yang ramah lingkungan saat membeli barang. Lalu yang ketiga, menghindari penggunaan kantong plastik di kantin sekolah. Komitmen saya adalah 1. Membawa tas belanja sendiri, tas kain atau tote bag ke sekolah saat jajan. Kedua, menolak plastik kresek sekali pakai ketika membeli makanan atau barang kecil. Yang ketiga, menggunakan wadah, makanan, dan botol minum pribadi yang bisa dipakai ulang. Nah, jadi teman-teman, menurut saya komitmen yang pertama itu menolak plastik sekali pakai saat berbelanja jika tidak diperlukan. Nah, yang kedua itu mengumpulkan dan memilah sampah plastik kresek yang masih dapat dimanfaatkan. Nah, yang terakhir itu memanfaatkan plastik kresek bekas menjadi kerajinan tangan bernilai guna. Saya berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja dan botol minum sendiri. Saya berkomitmen untuk memilah dan mendaur ulang sampah plastik agar tidak mencemari lingkungan. Saya berkomitmen untuk mengajak orang di sekitar agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang pertama itu mengurangi penggunaan plastik kresek sekali pakai. Membiasakan membawa tas belanja sendiri atau tas kain atau tote bag saat berbelanja agar tidak terus menambah sampah plastik. Yang kedua itu menggunakan kembali plastik kresek yang masih layak. Plastik kresek tidak langsung dibuang, tetapi dipakai ulang untuk keperluan lain seperti kantong sampah dan wadah barang. Yang terakhir itu membuang dan memilah sampah plastik dengan benar. Plastik kresek dikumpulkan terpisah dan disalurkan ke bank sampah atau tempat daur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.